Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sayang dari saya dan hangat. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan gembira. Semua ibu berharap senang dalam belajar IPA. Karena IPA ada pelajaran yang menyenangkan bagi kita. Ya. Kita akan belajar IPA hari ini tentang materi sistem organisasi pada makhluk hidup. Nah, materi ini adalah materi kelas 7 semester genap untuk kurikulum 2013. Kembali bersama saya, Sarita Banteng SPD, akan mengajak Anda belajar bersama. Namun sebelum kita belajar sebagai makhluk yang bertuhan, kita butuh pertolongan dan perlindungan yang maha kuasa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, persiapkan diri kita untuk menerima pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan. Yang kedua, memahami sel melalui pengamatan. Yang perhatikan tayangan berikut. Mengenal rangkaian sistem organisasi kehidupan. Ini organisasi dalam kehidupan kita. Mulai dari sel seperti ini, tisu. Tisu ini kalau disobek dia akan terbentuk seperti ini, sel. Kemudian bagian-bagian sel ini menyatu seperti ini akan membentuk organ. Setelah ini organ-organ dalam tubuh kita menyatu, dia akan membentuk sistem organ. Dan yang terakhir, sistem gabungan dari sistem organ akan membentuk organisme. Jelas? Seperti halnya kita yang berada di rumah. Seperti Anda ya. Anda di rumah, pasti di dalam rumahmu ada banyak orang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti di rumah kita itu ada si ayah, si ibu, kakak, adik, nenek, kakek nenek, dan lain sebagainya yang ada di dalam rumah kita. Dan semua itu harus tunduk pada aturan yang ada di dalam organisasi keluarga kita di rumah. Jelas? Nah, semuanya harus taat pada aturan. Anda sebagai bagian terkecil dari keluarga harus patuh pada aturan yang ditetapkan di dalam keluarga itu, baik secara tertulis ataupun aturan itu secara tidak tertulis. Demikian juga halnya sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup seperti kita ini. Kita ini kan tidak hanya tangan saja, tidak mungkin kan tubuh kita hanya disusun oleh tangan. Maka situ ada mulut, ada hidung, ada pipi, mata, otak, telinga, tangan, ini paru-paru, ada ginjal, ada usus lambung dan lain sebagainya dalam tubuh kita. Banyak penyusunnya. Nah, itu membentuk bagian-bagian terkecil itu akan menyatu dan membentuk sistem organisme. Pernah berpikir tubuh kita itu tersusun oleh apa saja? Nah, ada apa saja di dalam tubuh kita? Untuk mengetahuinya, coba kita perhatikan di sekeliling kita. Seperti kita memperhatikan katak, si lintas, si lebah, paru belalang dan lain sebagainya, atau paling dekat dengan kita adalah nyamuk. Nyamuk itu kan banyak sekali faktor penyusun tubuhnya kan, pasti ada sayap, ada si kakinya, ada matanya, ada mulutnya,
ada perutnya dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kesatuan dari organisme makhluk hidup. Nah, kemudian, mari kita pelajari sistem organisasi makhluk hidup lebih dalam di tayangan berikutnya. Ini makhluk hidup ini berasal dari sel. Sel ini contohnya ya, ini bagian terkecil dari tubuh kita, ini sel. Bentuknya seperti ini, ada intinya di dalam. Seperti kalau adik-adik pernah makan, kalau orang Manado bilang biapong. Nah, di dalam biapong itu kan ada untinya. Nah, itu biapong unti itu diinspirasi dari sel. Dia memiliki inti sel. Jelas? Kita lanjut. Nah, apa yang kamu ketahui tentang sel? Ada yang sudah bisa memahami sel? Sesuatu yang kecil menyerupai kapsul gak dia? Ya, ada sel yang memang hampir menyerupai bentuk kapsul. Membran plasma yang terdapat pada dinding sel seringkali berupa luaran kapsul yang biasanya mirip seperti jelly kan ya, kalau kena air dia langsung meleleh dan terurai. Lalu apa itu sel? Sel merupakan satuan kecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel itu sekali lagi bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, ukuran dari sel sangatlah kecil, sehingga untuk melihat sel harus menggunakan mikroskop. Apa itu mikroskop? Mikroskop adalah alat pembesar karena dia menggunakan kaca pembesar. Ada yang bisa diperbesar 10 kali, 20 kali, dan seterusnya, bahkan ada ratusan ribu kali perbesarannya. Seperti virus corona itu sebenarnya makhluk paling halus, paling kecil, tetapi ketika diperbesar seperti yang kita lihat di tayangan-tayangan televisi, dia seperti bola besarnya, padahal ukuran virus itu paling kecil sekali. Itu karena dia makhluk hidup bersel satu. Kenapa dia bisa menyebar seperti sekarang ini? Karena dia hanya memiliki perkembangbiakan secara membelah diri. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya. Dia karena proses berkembangbiakan virus corona itu ada dengan cara membelah diri. Sekarang, jika diamati, sel memiliki beberapa bagian, di antaranya ini ada 3 bagian dari sel. Bagian yang pertama adalah membran plasma atau selaput plasma, adalah bagian sel yang paling luar. Membran plasma berfungsi untuk mengatur masuknya zat makanan dan juga oksigen ke dalam sel dan keluarnya zat-zat sisa. Itu fungsi dari membran atau kulit luar dari sel. Sedangkan yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan yang tersusun dari air, karbohidrat, lemak, protein, garam-garam mineral, dan vitamin yang terdapat di antara nukleus dan membran plasma. Sitoplasma mengandung organel-organel sel yaitu ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma, dan kompleks Golgi. Mengapa kita dianjurkan saat ini menggunakan sabun, sering cuci tangan supaya terhindar dari virus corona? Karena di dalam sel virus corona itu terdapat lemak. Jadi kalau kita pakai sabun, maka lemak itu akan terurai oleh sabun. Makanya kita dianjurkan sering mencuci tangan. Oke, jelas di situ? Nah, sekarang bagian yang terakhir dari sel adalah inti sel. Ini merupakan pusat pengatur dari seluruh kegiatan sel. Jadi pusat perintahnya ada di inti sel ini. Terutama
dalam perkembangan sel. Dalam inti sel terdapat kromosom yang memiliki fungsi sebagai penentu sifat yang dapat diturunkan. Misalnya, sifat saya bisa menurun kepada anak saya dan mungkin bisa sampai ke cucu-cucu saya. Nah, itu sifat dari sel. Ini bagian-bagian dari sel tadi kalau dipotong seperti ini. Nah, ini ada nukleus atau inti selnya. Kemudian sesudah inti sel bagian luar ini ada rektulum, endoplasma atau endoplasma kasar ini ya. Dan bagian luar ini ada badan Golgi atau membran sel tadi. Nah, di dalam inti sel kulit inti sel ini ada selubung nukleus ini ya, kulit dari inti sel. Kemudian ada pori-pori sini, ini yang disebut porinukleus. Dan ini bagian luar ini ada bintik-bintiknya ini dengan di bagian rektulum endoplasma ini yang disebut dengan ribosom. Baru sesudah itu antara ini dia ada rektulum endoplasma halus. Baru ada lubang-lubang ini, benjolan-benjolan ini ada tempat vesikel sekresi atau tempat keluar masuknya kanan ya. Baru ini lisosom, ini membran sel. Ini bagian-bagian dari sel jika dibelah seperti ini. Padahal dia bagiannya paling kecil. Ketika diperbesar berapa kali, kita melihat bagian-bagiannya ini seperti ini. Ya, ini perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Kalau sel hewan ini ada retikulum endoplasma, membran sel, nukleusnya ini atau inti sel, sitoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, nukleus. Kalau di sel tumbuhan di sini hanya ada dinding sel ada. Sini dinding selnya. Kalau di hewan tidak memiliki dinding sel. Badan Golgi di hewan ada, vakuola juga ada, membran selnya juga ada, kloroplas yang tidak dimiliki oleh hewan tetapi di tumbuhan ada. Kenapa kloroplas ada di tumbuhan? Karena kloroplas itu adalah zat hijau daun yang membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Baru ini ada nukleus juga ada atau inti sel. Baru rektulum endoplasma di sini ada. Kemudian nukleus itu inti sel ada. Mitokondria juga ada. Berarti yang tidak ada di ini adalah hewan tidak ada kloroplas, tetapi yang ada di hewan juga tidak ada di tumbuhan, yaitu sitoplasma ada sana. Nah, sitoplasma yang ada di tumbuhan. Oke, jelas perbedaannya? Nah, sekarang kesimpulan. Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup tersusun dari bagian terkecil hingga membentuk organisme. Dan yang kedua, sel merupakan satuan terkecil yang sangat sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ukuran dari sel sangatlah kecil sehingga harus melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Uji kompetensi ini ditujukan untuk adik-adik untuk lebih memahami pelajaran ini, bukan untuk menguji apakah adik-adik itu pintar atau enggak, hanya untuk menguji apakah adik-adik ini memahami materi yang telah saya ajarkan tadi. Dan kemudian setelah adik-adik menjawabnya, kirimkan ke guru mata pelajaran. Oke, nah sekarang pertanyaan pertama, apakah makhluk hidup apakah makhluk hidup itu bisa hidup
Apakah makhluk hidup bisa hidup tanpa adanya sistem organisasi dalam hidupnya? Bolehkah? Dan tanpa organisasi dalam hidupnya, apakah dia bisa hidup? Jelaskan. Yang kedua, jelaskan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Mengapa ada perbedaan di dalam sel tumbuhan dan sel hewan? Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Namun sebelum berpisah, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menyejahterakan hidup kita. Oke? Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatian. Sampai bertemu selanjutnya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata salah dan tingkah laku yang salah, karena semuanya yang paling sempurna itu hanya Tuhan. Kita hanya manusia penuh dengan kekurangan. Makanya kita perlu belajar dan belajar. Oke. Sampai bertemu. Salam sehat. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat belajar. Tetap tingkatkan prestasimu walaupun kita belum bisa tatap muka langsung dengan adik-adik dalam proses belajar. Namun ibu punya kerinduan untuk tetap menemui Anda lewat media ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe bagi Anda yang belum mensubscribe, supaya kita tetap terhubung pada episode-episode selanjutnya. Oke, salam sehat. Bye.